Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah wasalna fi hadzal mustawa ba'dal imtihan. Fa insyaallah sanwasil darsana fi madatil hadis an-nabawi. Na'khud min kitab Bahjati Qulubil Abrar Al-Lafahu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa hadisu akhiru mawdu'in aw akhiru hadisin wasalna bihi. Alhamdulillah wasalna fi al-hadis aniz zakah. Ya, asri'u bil janazah terakhir ya. Asri'u bil janazati. Sudah selesai kan? Sekarang kita masuk pada hadis tentang zakat ya. Ya. Tafadhal Bapak Rohyadim. Iqra falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadisu as-sani wa salasuna. Al-tahdidul nisabi zakati al-mahbu al-hububi wal wasimal. An Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsukin minat tamri sodakotun walaisa fima duna khamsi awakin minal wariki sodakotun walaisa fima duna khamsi dudin sodakotun. Muttafaqun alaih. Istamala hadal hadisu ala tahdidi ansibatil amwali az-zakawiyati al-ghalibati wallati tajibu fihi zakatu al-hububu wasimartu wal mawasi minal an'ami as-salasati wa nuqudi wa ma yatafarra'u anha min ngurudit tujarati. Ama zakatul hububi wasimari fa inna nassa hadal hadisu Kenapa hadisu? Bukan kabarnya? Bukan. Bukan. Oh, hadal hadis ya? Ya. Fa inna nassa hadal hadisi. Nah, kan setelah isim isyarah ada isim ma'rifat. Setelah isim isyarah ada isim ma'rifat. Maka i'rabnya apa? Isim ma'rifat tersebut hada kan isim isyarah. Ya, Tat. Nah, setelah isim isyarah ada isim ma'rifat. Maka isim ma'rifat tersebut sebagai apa? Badal. Badal. Hada kan tadi mudhofun ilaihan ya? Iya. Berarti badalnya juga Mudhofun ilaih. iya, badalnya juga jar. Nah, gitu ya badalnya? Ya. Jar. Hadal hadisi an nasabaha. Kenapa dibacaan? Oh, ana tadi. Anna nasabaha nisabaha khamsatu ausakin. Fama duna dzalika la zakata fihi wal wasku situna so'an biso'in nabi sallallahu alaihi wasallam fatakunul khamsatu ausukin salasa mi'atin so'in. Mi'atinya tidak ditanwin ya karena mudah itu. Ya. Mi'ati so'in. Iya. Faman balagat hububu zara'ahu zar'ihi. Iya, kenapa zar'ihi? Mudafilah ya. Iya. Zar'ihi au ma ghalli Au ma ghallu
magalu samrohu hadal. Kenapa samrohu? Samrihi. Mutawilah itu. Iya. Samrihi hadal miqdara fa aksara fa alihi zakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi. bima sukiya bi mu bi Ma'unati. bimaunati nisfu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ma'unatin gitu ya. Bi muaunatin nisfu asrin. Nisfu al-ushri. Usri wa fima sukiya bi ghairi Ma'unatin maunatin musri. Al-ushru. Al-usru. Al-ushru ya. Jadi al-ushru. Kenapa al-ushru? Sebagai? Naibul fa'il. Iya. Sebagai apa Mas Ahmad? Khobar dari mubtada'nya mana? Iya, dia mubtada muakhar. Bagus. Barakallahu fik. Mubtada muakhar dari fima. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Ya, kita lanjutkan hadis yang ke-32, yaitu tentang tahdidu nisabi zakatil hubub wassimar, yaitu tahdid, batasan nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Biji-bijian dan buah-buahan. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsukin minat tamri shadaqatun. Pertanyaannya adalah shadaqatun di sini kenapa rafa? Laisa fima duna khamsati awsukin minat tamri shadaqatun. Kenapa marfu? Bapak Sri Hartono. Khobar dari mana mubtada'nya kalau khobar? Sahih khobar Bapak Isman. Laisa fima duna khamsati awsukin minat tamri shadaqah. Shadaqah lima dan marfu. Iya, bagus. Isim laisa muakhir ya. Isim laisa yang diakhirkan. Mana khobar laisanya? Mana ikhwah? Iya, sibul jumlah fima. Ya, bagus. Jadi laisa fima di sini khobar laisa, sedangkan shadaqah isim laisa. Laisa fima tidak ada pada apa-apa yang duna di bawah khamsati ausukin 5 wasak. Maka tidak ada apa-apa pada apa yang di bawah 5 wasak minat tamri dari kurma sedekah. Sedekah di sini maksudnya apa? Zakat. Jadi tidak ada zakat ya pada kurma yang berada di bawah 5 wasak. Walaysa fima duna khamsi awakin. Dan
Laisa fima duna, tidak ada pada apa yang di bawah 5 uqiyah. 5 apa? Uqiyah. Minal wariqi, dari perak sodakoh. Tidak ada zakat pada perak yang di bawah berapa? 5 uqiyah. Walaysa fima duna khamsi daudin sodakoh. Tidak ada zakat pada onta yang di bawah 5. Tidak ada zakat pada apa? Di bawah 5 onta. Jadi onta itu wajib dizakati ketika jumlahnya minimal berapa? 5. Istamala hadzal hadisu, hadis ini mengandung ala tahdid, atas batasan ansibatil amwali zakawiyatil ghalibah. Batasan apa? Nisab. Jadi kalau ditanya apa jamak dari nisab? Ansibah. Nisab harta zakawiyah. Harta-harta yang wajib dizakati ghalibah pada umumnya. Wallati tajibu fihi zakah, yang wajib di dalamnya zakat adalah yang pertama al-hububu, biji-bijian. Beras termasuk hubub enggak? Termasuk ya. Jagung termasuk juga ya. Hubub, biji-bijian. Wasimari, buah-buahan. Korma masuk sini? Iya, korma masuk di sini. Wal mawashi minal an'ami salasati, dan hewan ternak. Wal mawashi minal an'ami salasah, hewan ternak yang jumlahnya 3. Apa saja ya? Unta, sapi dan kambing. Kerbau masuk enggak? Masuk mana? Masuk sapi. Ya, masuk sapi. Wan nukut. Nukut ini adalah apa ad-dhahabu wal fiddah. Emas dan perak. Kalau uang nanti kan dikiaskan ya. Dikiaskan ke emas dan perak. Antum pilih mana Uang dikiaskan ke emas atau perak? Emas. Kenapa Bapak Rohyadin? Pilih mana Mas Ahmad? Dikiaskan. Untuk menghitungnya. Uang. Emas ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Pilih emas. Karena kalau dikiaskan ke perak, itu uang 8 juta, 10 juta, sudah wajib zakat. Karena harga perak 200 dirham ya sekitar segitu. Murah. Tapi kalau dikiaskan dengan emas, itu 40-an juta gitu ya, baru apa? Wajib zakat. Jadi kita pilih yang apa? Yang emas saja ya. Kan nggak cepat zakat itu. Ya, kan ya kalau emas kan 20 dinar, tapi kalau perak 200 dirham. Jauh. Wa ma yatafarra'u anha, dan apa yang menjadi cabang darinya. Wa ma yatafarra'u anha, apa yang menjadi cabang darinya. Dari apa ini? Dari nukut. Min urutit tijarah, dari urutit tijarah. Dari apa zakat perdagangan. Urutit tijarah. Kita mulai satu persatu. Aman zakatul hububi wassimar, adapun zakat biji-bijian, buah-buahan, yaitu zakat pertanian. Fa inna nassa hadzal hadis, maka nas hadis ini anna nisabaha khamsatu ausukin, bahwasannya nisabnya adalah
5 wasak. Berapa? 5 wasak. Famaduna dzalika, maka apa yang di bawah 5 wasak, la zakata fihi. Maka apa? Tidak ada zakatnya. Wal wasku, dan 1 wasak itu ada berapa? Situna so'an. Ya, ada 60 so'. Biso'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biso'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan so' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakunul khamsatu, maka ini sebenarnya kayaknya salah ini ya. Jadi ini enggak ada alif lamnya karena ini mudhaf ke ausuk gitu ya. Fatakunul khamsatu ausukin, nah gitu saja gitu. Maka 5 wasak itu ada berapa? Salasami atisoin. Ada 300 sok. Karena 5 kali berapa? 60. 5 kali 60. Faman balagat hububu zar'ihi aw maghallu samarihi, maka barang siapa yang biji-bijian dari pertaniannya atau buah-buahannya itu mencapai hadal miqdara, kadar ini, maf'ul bihnya ini ya, hada ini ya, maf'ul bih dari balagat. Fa aksar, kadar ini atau lebih, fa'alaihi zakatuhu, maka dia wajib berzakat. Fa'alaihi zakatuhu. Zakatuhu kenapa rafa? Mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Fa'alaihi zakatuhu. Fima sukiya, kalau diairi ya ihwa, bima'unatin, maka pada apa yang diairi dengan bima'unatin, dengan biaya gitu ya. Zakatnya berapa? Nisful usri. Nisf itu adalah setengah. Dan usri berapa? 1/10. Setengah dari 1/10 berapa? Setengah dari 1/10 berapa? Bukan 1/5. Iya, 1/20. Setengah dari 1/10 adalah 1/20. 1/20 itu berapa persen? 5%. Jadi kalau diairi dengan biaya dengan irigasi itu berapa? 5%. Atau yang kita kenal ada berapa ini? 1/20 ya. Wa fi masukiya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ahlan. Fa fi masukiya bi ghairi ma'unatin, pada apa yang diairi tanpa biaya, pada hujan, maka zakatnya al-usyru. Berapa al-usyru? 1/10. Itu berapa tadi? 300 sok ya. 5 wasak itu berapa sok? 300 sok. 300 sok itu berapa kilo kira-kira? Punya apa? Padi berapa kilo?
itu sekitar 720 kilo. 7 kintalan. Kalau panennya 7 kintalan, berarti apa? Wajib zakat. Di bawah 7 kintal, tidak wajib zakat. 7 kintal itu berapa patok Bapak Sudiarto? Tergantung patokannya gitu. Patok. Sini kalau punya sawah 1 patok itu bisa membangun berapa rumah ya? Banyak ya. Ini adalah zakat pertanian. Ya, kalau diairi dengan biaya itu ya, irigasi dengan biaya, maka apa? 5%. Tapi kalau dengan mengandalkan hujan berapa persen? 10%. Ya, 10%. 10%. Dan yang mewajibkan zakat profesi itu beralasan petani aja wajib zakat minimal berapa? 10%. Masa yang pegawai enggak zakat? 2,5% aja itu ya. 2,5 apa? Persen aja. Padahal yang tidak ada zakat profesi. Ya, enggak, dari zaman Rasul enggak ada zakat profesi. Alasannya ini petani aja zakat minimal berapa? 10%. Kalau sampai nisab loh ya. Ini zakat pertanian. Wa amma zakatul mawashi, adapun zakat hewan ternak. Falaisa fima duna khamsati minal ibili syai'. Maka tidak ada zakat pada unta yang di bawah 5. Maka tidak ada pada apa yang di bawah 5 unta itu enggak ada apa-apa, enggak ada zakatnya. Faida balagat khamsan, jika untanya berjumlah berapa? 5. Fa fiha syatun, maka di dalamnya zakatnya berapa? 1 kambing. Punya 5 unta, zakatnya 1 kambing. Insyaallah. Summa fi kulli khamsin syatun. Maka berapa hewan? Pada setiap 5 unta 1 kambing. Ini kelipatannya berarti kan? 1 sampai 5 berapa? 1 sampai 5? 1 sampai 4 enggak ada ya? 5 sampai 9? 1. 5 sampai 9 berapa? 1. Kalau 10 sampai 14 berapa? 10 sampai 14. Kalau 15 sampai 19? 3. Kalau 20 sampai 24? 4. 4 apa? 4 kambing. Ila khamsin wa isrin, sampai berapa? 25. Nah itu baru kalau ontanya 25 sampai 25, maka berapa? Wajib zakatnya berapa? Bintu makhot. Bintu makhot itu adalah onta berumur berapa tahun? 1 tahun. Wahiyallati tammalah hasanatun. Itu adalah yang berapa ikhwah? Iya, yang dia adalah 1 tahun. Itu ya. Jadi 5 sampai 9 berapa tadi? 1 kambing. 10 sampai 14 2 kambing. 15 sampai 19 3 kambing. 20 sampai 24 iya 4 kambing. Nah ini 25 sampai berapa ini? Wa fi sittin wa salasin. Sittin wa salasin ini berapa? 36 ya. Sittin wa salasin berapa? 36. Berarti 25 tadi sampai berapa? Sampai 35. Jadi punya unta antara 25 sampai 35 berapa? Bintu makhot. Itu 25 sampai 35. Bintu makhot unta betina berumur berapa?
1 tahun. Wa fi sittin wa salasina, dan ontanya 36. Itu bintu labun. Bintu labun adalah laha sanatani. Bintu labun itu berapa umurnya? 2 tahun. Ini antara berapa? 36. Wa fi sittin wa arba'in. 46. Berarti tadi 36 sampai berapa? 45. 36 sampai 45. Berapa zakatnya? Bintu labun. Onta betina berumur berapa? 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'ina. Ini berapa ini? 46 ya. 46 berarti kalau bintu labun tadi kan 36 sampai 45 ya. Ya kan? Terus wa fi sittin wa arba'ina, ontanya 46, itu zakatnya hiqqah. Laha salasu sinin. Hiqqah itu berapa tahun? Onta betina berumur 3 tahun. Wa fi ihda wasittin. Berarti berapa ya, Wah? 46 sampai berapa? 60. Ya kan? Kan sebelum 61 kan ya? Ya. Berarti ya 46 sampai 60 itu hiqqah. Baru ketika sudah 61, wa fi ihda wasittin, itu apa? Jada'ah. Jad'ah berapa umurnya? Laha arba'us sinin. Itu unta betina berumur 4 tahun. Itu dari berapa? 61. Sampai berapa? Sampai 75. Karena setelahnya kan apa? Wa fi sittin wa sab'in. Ya kan? Sampai 75. Jadi 61 sampai 75 itu 1 jada'ah. Wa fi sittin wa sab'in, dan berapa ini? 60, 76. Berapa? Binta labun. Ada berapa? 2 bintu labun. 2 bintu labun itu, bintu labun tadi umurnya berapa? 1 tahun. 2 ya? 2. Karena 1 tahun tadi adalah apa? Bintu makhot. Itu berarti berapa ya? 76 sampai 90. Ya kan? Sampai 90. Itu berapa? 76 sampai 90, 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'in, dan kalau sudah 91, ihda wa tis'in ya, 91. Itu adalah hiqqatan, 2 hiqqah. Hiqqah tadi berapa? 3 tahun. 3 tahun. Ini 91. Sampai berapa? 120. 91 sampai 120. Itu adalah 2 hiqqah. Ya mudah-mudahan nanti kita jadi peternak unta kan ini ya. Itu udah itu belajar hitung-hitungan dulu. Insyaallah. Ternak unta dia tinggalnya di Indonesia tapi ya menjalankan bisnis di Arab Saudi sana. Ternaknya unta. Fa idza zadat ala isrina wa mi'ah. Maka apabila lebih dari 120. Berarti kalau lebih dari 120 itu berarti berapa? 121. Ya. Kalau sudah 121 ke atas ya. Fa fi kulli arba'in, maka setiap 40 itu adalah
1 bintu labun. Wa fi kulli khamsin, dan setiap 50 berapa? Satu hiqqah. Paham ini ya? Jadi berapa ikhwah? Setiap berapa tadi? Itu jika berapa? 121 ya? Ke atas. 121 ke atas. Setiap kelipatan 40 berapa? 1 bintu labun. Kalau kelipatan 50 berarti berapa? Bintu 1 hiqqah ya? Ya kan? 1 hiqqah. Ini, itu setiap 121 ke atas. Nah sekarang coba, kalau punya onta 150, maka zakatnya berapa? 150 zakatnya berapa? Berapa? 3 hiqqah, bagus. 3 hiqqah. 3 berapa? 3 hiqqah. Ya kan? 3 hiqqah. Paham ini ya? 3 hiqqah. Itu kalau apa? 150 onta. 3 hiqqah. Terus, kalau punya onta 160, berapa zakatnya? Iya, 4 bintu labun. Bagus. 4 bintu labun. Ya, 4 bintu labun. Paham ini ya? Insyaallah paham ini ya. 4 bintu labun. Kalau punya onta 140, berapa zakatnya? 2 hiqqah. Iya, berapa? 2 hiqqah 1 bintu labun. Iya, 2 hiqqah. 2 hiqqah plus berapa? 1 bintu labun. BT itu ya. 1 BT. Oh, bukan BT, tapi BL itu ya. BL. Kan 2 hiqqah berapa? 100. 1 bintu labun? 40, kan benar. 140. Nanti barangkali soalnya seperti ini nanti. Kalau punya 170, zakatnya berapa? Apa? 3? 3 bintu labun, bagus. 3 bintu labun, terus 1 hiqqah, bagus. Nah, 3 bintu labun berapa? 120. 1 hiqqah? 50. Ya, gitu. Ya kan? Kalau 180. 180. Berapa zakatnya? 2 hiqqah terus? Iya, bagus. 2 hiqqah plus 2 bintu labun. Nah, gitu. Paham ini ya? Kelipatan 50 atau 40. Ya. Ini baru ratusan, nanti mungkin berapa? Berapa? 1.200. Malah gampang ya. Bagi saja berapa? 40. Bagi 40 berapa? 300. Hah? 300 sama 30? 300 ya? 30.
30 apa? Pintu labun. 30 pintu labun ini. Itu ngikutnya yang 140 gitu. Bulatkan. Jadi kalau untuk onta itu nggak ada, ontanya di paro itu nggak ada nanti. Ontanya di paro nggak ada. Ontanya nggak bisa di paro ya. Ontanya tidak bisa di paro. Kalau 130 berapa? 2 pintu labun dan 1 hiqah. Ya kan? 130. 2 pintu labun dan 1 hiqah. 2 pintu labun kan 80. Ya kan? 1 hiqah berapa? 50. Kita lanjutkan wa amma nisabul baqari, ada penisab sapi, fasalasuna fiha tabi'un au tabi'atun lahu sanah. Maka setiap 30 ekor sapi itu zakatnya tabi atau tabi'ah, bisa jantan bisa betina, yang penting umurnya berapa? 1 tahun. Setiap 30 ekor sapi. Wa fi arba'ina, dan pada setiap 40 ekor sapi maka zakatnya musinnah. Musinnah itu berapa tahun? Laha sanatani, 2 tahun. Jadi kalau 30 sapi maka dia tabi'ah. Tapi kalau 40 musinnah. Tabi'ah itu 1 tahun, musinnah 2 tahun. Wa fi kulli salasina tabi'un. Nah ini. Dan setiap kelipatan 30 itu berapa? Tabi, 1 tabi. Ya. Wa fi kulli arba'in, dan setiap kelipatan 40 berapa? Musinnah. Adalah berapa? Musinnah. Berarti kalau sapi kan perbandingannya berapa tadi? Kalau sapi kan ini 30 dan 40. Tapi kalau onta tadi 40 dan 50. Gitu ya. Coba kalau punya sapi 160. 160 berapa zakatnya? Iya, 4 musinnah. Apa ya, 4 musinnah. 4 musinnah. Itu sebagai contohnya. Yang mana? Yang tabi ya, tabi'ah, berarti kan boleh betina atau jantan. Ya, sapi kan kita masih bisa memungkinkan sekali ya, ternak sapi ya. Ternak sapi, zakatnya seperti ini. Kalau punya 160 berarti ya nanti 4 musinnah. Kalau punya sapi 150 berapa zakatnya? 150. 5 tabi'ah. Ya kan 5 tabi. Kalau 5 tabi. Kalau dicampur musinnah bisa enggak? Bisa berapa? Gimana caranya biar bisa campur musinnah? Enggak bisa? Gimana kalau musinnah? Nah, 60 benar. 4 musinnah. 3 musinnah dan 1 tabi. Benar sekali, 3 musinnah dan 1 tabi. 3 musinnah kan 120 ya. Dan 1 tabi berapa? 30. Nah, bisa gitu.
nanti bisa kalau bisa di matematika sendiri nanti. Ya, zakatnya berapa? Wa amma nisabul ghanam, adapun nisab dari kambing, maka nisabnya berapa ikhwan? Fa aqalluhu arbaun, maka apa? Paling sedikit 40. Wa fiha syatun, dan berapa? 40 kambing, satu kambing. Wa fi ihda wa isrin, dan wa fi ihda wa isrina wa mi'ah, 121. Berapa? Syatani, 2 kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidah, dan 201. Itu berapa? Salasu syiyah. 3 kambing itu jika 201. Summa fi kulli mi'ah, kemudian setiap kelipatan 100 berapa? Syatun. Setiap kelipatan 100 nanti berapa? 1 kambing. Wa ma bainal fardhaini yuqalu waqsun, dan apa yang di antara 2 kewajiban namanya waqsun. Fil mawashi khasatun, waqsun dalam hewan apa ini? Hewan ternak secara khusus, la syai'a fihi, tidak ada zakat-zakat, tidak ada zakatnya. Maksudnya tadi 125, 135 itu kan ya? Itu namanya waqsun. Namanya apa? Waqsun. Ya, nama waqsun. Seperti contohnya apa? Mungkin contohnya 50 sapi. 50 sapi itu berapa zakatnya? 50 sapi. Satu musina, ya kan? 1 musina. Kalau 60 sapi bisa 3 sapi ya. Nah, ya, jadi kan 1 musinah. Jangan apa? Jangan mungkin apa 1 musinah dan 1/4 itu nggak bisa ya. Gitu. Kan 50 sapi kan ya? 50 sapi kan 1 musinah. Masih sisa berapa? 10. Berarti 1/4 sapi itu enggak, namanya waqsun itu. Namanya waqsun. La syai'a fihi. Tidak ada zakat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada zakat. Bal huwa afun. Tapi apa? Dimaafkan. Jadi enggak apa-apa. Jangan nanti terus sapinya dipotong 2 gitu ya. Wa amma baqiyatul hayawanat, adapun hewan-hewan yang lain, kal khayli, seperti kuda, wal bighal, bighal ya, baghal ya, baghal, bighal ya bighal, wal hamir, keledai. Bighal ini adalah persilangan antara kuda dan keledai. Ya, kalau kuda hukumnya dimakan halal. Kalau keledai haram. Kalau bighal antara halal dan haram. Iya. Apa ya? Ya, kalau bercampur antara satu yang halal dan haram jadinya haram. Jadinya apa? Haram. 1 wajan daging sapi kecampuran 1 piring daging babi. Atau 2 piring daging babi, dan nggak bisa dibedakan, maka hukumnya haram. Eman-eman ya. Eman-eman. Apalagi belum apa namanya nanti digiling gitu ya. Kan biasanya giling daging sapi. Giling daging sapi 10 kilo. 10 kilo. Tambahi 2 kilo daging apa? Daging kucing atau daging tikus. Kan ada ya beritanya ya. Apa namanya?
bakso daging kucing, bakso daging tikus. Jadi Tom and Jerry-nya dijadikan satu gitu ya. Kucing sama apa tikusnya. Jadi satu dah haram semua. Gitu ya. Eman-eman. Ya niatnya pengen biar banyak dagingnya. Ternyata apa? Satu wajan daging sapi hanya karena satu piring daging babi. Jadi apa? Haram. Wa ghairihal falaisa fihi zakah. Itu enggak ada zakatnya. Kuda meskipun harganya berapa ratusan juta enggak ada zakatnya. Jadi kalau ternak kuda aja ya. Enggak ada zakatnya gitu. Kalau nanti pengen ada zakatnya nanti masuk zakat perdagangan. Nah, keuntungan. Berapa tijarah gitu. Zakat kuda. Illa idza a'adda lil bai' wasyira, kecuali apabila apa? Idza uidda, apabila apa? Dihitung atau bila disiapkan gitu ya. Uidda apabila disiapkan untuk jual beli, untuk perdagangan. Seperti tanah itu ada zakatnya enggak? Tanah kosong, tanah kaplingan gitu. Enggak ada zakatnya. Meskipun dia punya tanah berapapun ya, enggak ada zakatnya. Sertifikatnya numpuk banyak itu, nggak ada zakatnya. Tapi kalau tanah tadi diperjualbelikan ini, punya kapling banyak apa diperjualbelikan ini ada ada zakatnya. Karena tanah warisan tidak ada, ya, tidak ada zakatnya. Beda kalau harta karun, nggak harta karun, nemu, rikas. Zakatnya 20% sendiri nanti. Wa amma nisabun nuqudi minal fiddah, adapun nisab dari naqad ya. Itu uang ya, dari apa? Perak. Fa aqalluhu khamsu awakin, maka paling sedikit berapa? 5 uqiyah. Wal uqiyatu arba'una dirhaman, dan satu uqiyah berapa dirham? 40 dirham. Maka kalau 5 uqiyah berarti 200 dirham. Famata balaghat indahu mi'ata dirhamin, maka barang siapa yang sampai padanya itu adalah 200 dirham, mi'ata dirhamin, fa fihi rub'ul usri. Kalau rubu itu kan 1/4. Rubu ya. Kalau al-usyur berapa? 1/10. 1/4 dari 1/10 berapa? 1/4 dari 1/10. Ya, berapa? Iya, 1/40. Jangan 1/2,5 ya. 1/2,5 enggak. Jadi 1/4 dari berapa? 1/10 adalah 1/40. Berapa persen 1/40? 2,5%. 1/40 itu 2,5%. Karena 1 kali 100 ya. Terus dibagi 40, 2,5%. Ya, 2,5%. Wa kadzalika ma tafarra'ani naqdaini min urudi tijarah, dan apa yang menjadi cabang dari naqdain, dari emas atau perak, min urudi tijarah, dari ya barang dagangan. Wa huwa kullu ma uidda lil bai'i wasyira' lil ajl maksabi waribhi, ya, yaitu setiap apa yang disiapkan untuk dijual belikan untuk mendapatkan apa? Keuntungan, mendapatkan apa? Ya, karena apa? Karena untuk mendapatkan maksab ya, atau kita katakan dengan apa? Penghasilan, ya, warib, dan keuntungan. Fayuqawwamu, maka diperkirakan, dihitung
diperkirakan idza halal haul, jika telah datang haulnya 1 tahun ya. 1 tahun komariah telah datang haulnya biki matin nukud dengan apa? Dengan nilai zakat emas dan perak tersebut. Jadi dilihat modalnya itu sudah sampai belum, modal perdagangan itu sudah sampai nisab atau belum ya. Terus nanti berapa keuntungannya nanti ada hitung-hitungannya sendiri dalam zakat perdagangan. Wa yukhraju anhu rub'ul usri, dan dikeluarkan darinya 1/40 atau 2,5%. Wala budda fi jami'iha min tamamil haul, dan harus fi jami'iha pada seluruh zakat itu harus sempurna haulnya. Haul berarti satu tahun. Ya, jadi kalau dia punya uang 50, contohnya punya uang berapa? 100 juta. Jadi 1 tahun itu bertahan 100 juta. Tapi kalau nanti bulan ke-6 atau bulan ke-7 uangnya tinggal berapa? 10 juta. Itu kan nggak wajib lagi. Ya, tinggal 10 juta mungkin dibelikan apa gitu ya. Belikan motor atau belikan mobil. Berarti nggak wajib itu ya. Tapi jangan sengaja ini udah mau datang haul ini. Belanjanya sih ya, itu nggak boleh. Allah mengetahui apa isi hati. Anda yang jangan sampai lari dari zakat dengan apa? Membelanjakan tadi. Sebenarnya ada haulnya. Kalau haulnya terputus, maka harus diulang dari awal. Diulang dari apa? Awal. Jadi setahun itu konstan segitu terus? Iya, bertahan atau lebih. Kalau lebih nggak apa-apa naik. Tapi kalau pernah turun maka nanti apa? Dihitung dari awal, gugur. Jadi la budda fi jami'iha min tamamil haul, harus sempurna 1 haul. Illal hubub wasimar, kecuali apa? Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kan itu nggak ada haulnya, yang penting panen gitu ya. Entah 3 bulan atau gitu ya. Berarti bisa berapa? Bisa setahun 3 kali ya. 3 kali panen gitu kan. 3 kali panen, 3 bulan panen, 3 bulan panen. Fa innaha tukhraju zakatuha waqtal hasadi wal jadzali. Maka kalau zakat hubub wasimar itu dikeluarkan zakatnya ketika memanen. Qala ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah haknya ketika memanen. Fahadihi asnaful amwal, maka ini adalah macam-macam dari harta allati tajibu fiha zakah, yang wajib padanya zakat. Dan di sini tidak dijelaskan, tidak ada zakat profesi. Jadi nggak boleh memaksa memotong 2,5%. Iya, pajaknya. Wa amma masrifaha falil asnafi thamaniyah. Ini kalau apa? Disalurkan kemana ya? Maka ke 8 golongan. Asnaf as-thamaniyah. Al-madkurina, yang disebutkan fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Innama shadaqatu lil fuqara. Yang pertama adalah para fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Coba, siapa yang tahu bedanya fakir dan miskin? Para ulama membuat permisalan, bedakan fakir dan miskin. Lebih parah mana, Pak? Fakir ya. Jadi fakir itu nggak bekerja, Pak? Iya. Nah, nggak kuat. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membuat permisalan ya. Ya, contohnya sehari itu
berapa kebutuhannya, mungkin contoh aja ya 100.000 sehari ya. Nah kalau fakir, iya, kalau fakir itu setengahnya nggak ada, jadi nggak sampai 50.000, gitu ya. Tapi kalau miskin itu lebih dari setengah tapi nggak sampai 100. Itu miskin. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Ya perumpamannya seperti itu. Jadi ya sama-sama bekerja gitu ya. Nanti kalau nggak bekerja berarti ini pengemis. Pengemis itu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau fakir itu setengah kebutuhannya nggak bisa, Pak. Nih, setengah kebutuhannya aja nggak bisa. Tapi kalau miskin itu ya setengah bisa tapi nggak bisa full gitu, nggak sampai 100 gitu. Itu antara fakir. Meskipun di sana banyak khilaf di antara para ulama ya. Kalau sementara ini memang kan yang ma'ruf itu yang kita dapati dari pelajaran nih, itu fakir itu nggak punya pekerjaan. Nah, itu ya salah satu juga mungkin tidak produktif lagi kan, sehingga setengah saja kan nggak bisa gitu nih. Wal amilina 'alaiha. Wah ini amilina 'alaiha. Apakah ini panitia zakat? Panitia zakat yang di masjid-masjid dapat enggak? Nah, enggak ya. Nanti kalau dapat nanti banyak yang daftar dari panitia. Wal amilina 'alaiha. Amil zakat itu kan yang ke rumah-rumah itu ya, ambilin dan ditunjuk oleh pemerintah resmi. Wal mu'allafati qulubuhum. Yang mu'allaf itu yang berarti yang didekati hatinya. Ini mu'allaf ini sudah masuk Islam belum? Ayo mu'allaf ini apa? Sudah masuk Islam? Yakin? Yakin Mas Muhammad? Sudah masuk Islam? Berarti baru masuk Islam itu ya? Iya, berarti ini ya, bagus itu diantaranya. Di antara mu'alaf qulubihim itu adalah para ulama ya, diantaranya membagi menjadi 3. Yang mu'alaf qulubuhum. Yang pertama adalah mu'alaf qulubuhum yang diharapkan keislamannya. Itu kasih zakat, diharapkan keislamannya ini. Terus yang kedua adalah apa? Yang sudah masuk Islam tapi lemah itu ya. Lemah, kasih zakat biar kuat gitu ya. Biar enggak murtad gitu ya. Kasih zakat. Nanti kasih super mie, kasih telur itu malah murtad gitu ya. Itu ya, wah kristenisasi itu biasanya kalau orang-orang Islam sudah enggak ada di kamp-kamp pengungsian itu ya, pada pulang baru mereka datang gitu. Ya. Dananya internasional dari Vatikan Roma sana. Itu yang kedua ya, untuk memperkuat. Yang ketiga adalah mungkin apa? Mungkin ya belum masuk Islam, ya nggak diharapkan juga, harapannya kecil itu ya, tapi dikasih, biar nggak memusuhi, biar nggak memerangi Islam. Ta'liful qulub, ta'liful qulub. Jadi mendekati hati ya, mendekati hati biar masuk Islam, atau kalau biar Islamnya kuat, yang ketiga biar nggak memusuhi Islam. Kalau sekarang itu kan kalau mu'alaf itu kan yang baru masuk Islam itu ya, mu'alaf. Itu diantaranya. Wa fir riqab, untuk memerdekakan budak. Wal gharimina, apa gharimina? Orang yang berhutang. Ini hutang untuk beli mobil, untuk beli NMAX gitu ya. Iya. Oh ya, nggih. Apakah ini utang untuk beli rumah, beli mobil, beli motor yang canggih? Apakah itu? Enggak. Ini yang gharimina yang dia itu memang terlilit hutang untuk kebutuhan pokok itu ya. Nanti kalau gharimina ini uang yang kaya kan biasanya orang-orang kaya itu semakin kaya itu
terkadang ya, semakin banyak apa hutangnya itu loh. Usahanya semakin besar ya, kelihatannya usaha besar tapi hutangnya juga besar itu. Jadi hutang yang mungkin dia usahanya itu besar, modalnya sampai 2 miliar, tapi hutangnya 5 miliar mungkin. Banyak yang kayak gitu. Jadi semakin besar usahanya, semakin banyak apa? Hutangnya. Kenapa? Enggak berkah. Karena hutang bank. Ya, kalau mulai modal dengan hutang bank itu enggak berkah. Belasan kalau kita enggak hutang bank, bagaimana mau maju-majunya gitu kan ya? Karena enggak punya modal alasannya. Seharusnya mencontoh Abdurrahman bin Auf. Ya, dikasih modal enggak mau. Kasih modal nih, saya punya 2 kebun. Nah, 1 buat kamu, enggak mau. Apalagi modal istri ya, saya punya 2 istri. Silahkan pilih mana, tak ceraikan salah satu. Nah. Tapi Nabi Abdurrahman bin Auf menjawab, Dulani ilasu. Nah, tunjukkan kemana kok? Di pasar itu ya. Nah, di pasar situ. Cari modalnya di pasar. Entah nguli, entah apa ya. Dapat modal. Jadi kan alasan sekarang nggak mau bisnis itu nggak punya apa? Nggak punya modal itu ya. Al-gharimina. Ini al-gharimina ini apakah yang terlilit utang bank? Enggak ya. Wa fi sabilillah. Nah, ini sabilillah. Fi sabilillah. Apa ini fi sabilillah? Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ini makna utamanya. Apakah menuntut ilmu termasuk? Afdhal jihad. Tapi nanti talabung ini dapat apa? Dapat zakat itu ya. Fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Wa bani sabil, ya, ibnu sabil apa Pak? Bapak Hartono. Wa bani sabil arti ibnu sabil apa? Ibnu artinya apa? Iya. Jadi ibnu sabil itu bukan anak jalanannya. Iya. Ibnu sabil itu yang apa namanya? Terputus ya. Terputus perjalanannya ya. Kentean bekal itu ya. Kehabisan bekal. Di kota itu banyak yang ketika musim zakat kayak itu ya, di pas Ramadan itu paling aku saya kehabisan bekal Pak itu. Aku kehabisan bekal itu sabil. Faridotan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Teman-teman bisa membaca perincian dari para ulama yang dimaksud dengan fuqara, masakin, amilina 'alaiha, wal mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibni sabil. Itu 8. Dan para ulama menjelaskan yang 8 ini adalah apa? Zakat mal. Zakat mal. Adapun yang rajih kalau zakat fitrah itu adalah fuqara wal masakin. Meskipun ada yang berpendapat ya zakat fitrah juga 8 ini gitu ya. Namun yang rajih kalau zakat fitrah itu untuk fuqara wal masakin. Agar apa? Agar fakir miskin itu bisa bahagia di hari raya. Biar hari raya itu enggak ada orang yang kelaparan. Fakir miskin. Kalau bangun masjid boleh enggak? Apakah masuk fisabilillah ini? Boleh ya? Fisabilillah. Nanti fisabilillah bangun jembatan gitu ya, bangun pondok begitu ya nanti. Jadi luas banget nanti malahnya. Terlalu luas. Ya. Taib, kita lanjutkan sekarang al-hadis salis wassalasun. Taib, Iqra Mas Ahmad, falitafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah. Al-hadithu as-salithu was-salasuna fadlus sabri wal iffati an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu wa man yastaghni yughnihillahu wa man yatasabbar yusabbiruhullahu wa
ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabri. Muttafaqun alaih. Hadzal haditsu ishtamala ala arba'i jumalin jami'atin nafi'atin. Ihdaha qawluhu wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu. Watsaniyatu qawluhu wa man yastaghni yughnihillahu. Wa hatanil jumlatani mutalazimatani fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillahi raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dunal makhluqina fa alaihi ayas'a li tahqiqi hadzal kamali wa ya'malu kulla sababin yusiluhu ila dhalika hatta yakuna abdan lillahi haqqan hurran min riqqil makhluqina wa dhalika bi ayyujahida nafsahu ala amrayni insirafuha anit ta'alluqi bil makhluqina bil isti'fafi amma fi aidihim fala yatlubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar ma ataka min hadzal mali wa anta ghairu musyriqin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'uhu nafsaka faqat'ul ishrafi fil qalbi wa su'ali bil lisani ta'affufan wa tarafu'an an minanil khalqi wa an ta'alluqil qalbi bihim sababun qawiyyun li husulil aifati. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al haditsu tsalisu wassalasun, hadis yang ke-33. Fadlus sabri wal iffati, keutamaan sabar dan menjaga kehormatan. Keutamaan sabar dan menjaga kehormatan. Jadi di antara agar bisa menjaga kehormatan adalah bersabar. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang yasta'fif, berusaha menjaga kehormatannya, yu'iffahullah, maka Allah akan menjaganya, menjaga kehormatannya. Wa man yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Merasa cukup itu maksudnya adalah tidak berharap, tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Wa man yastaghni itu merasa cukup, tidak berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Yughnihillah, maka Allah akan menjadikannya kaya. Kaya hati. Qanaah. Yughnihillah, maka Allah akan menjadikannya kaya, mengkayakannya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan, dan tidaklah seseorang itu diberi ata'an dengan pemberian, khairan yang lebih baik, wa ausa dan yang lebih luas, minas sabri daripada kesabaran. Kesabaran itu adalah apa?
pemberian yang paling baik, yang paling luas. Tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Hadzal hadisu istamala ala arba'i jumalin jami'atin nafi'atin. Hadis ini mencakup 4 jumlah yang jami'ah, yang mengumpulkan, yang nafi'ah, yang bermanfaat. Ihdaha diantaranya adalah qauluhu wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wasaniyatu qauluhu wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mengkayakannya. Wahatani jumlatani mutalazimatani. Dan kedua jumlah ini saling melazimi. Benar nggak saling melazimi? Orang yang menjaga kehormatannya, maka dia apa? Akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Sehingga nggak minta-minta kan gitu. Jadi kalau man yasta'fif itu berarti man yastaghni. Saling melazimi. Demikian juga yang merasa cukup dengan pemberian Allah itu ya juga dalam rangka menjaga kehormatan. Saling melazimi. Paham ini ya? Mutalazimatani. Fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillahi raghbatan wa rahbatan. Maka kesempurnaan seorang hamba itu adalah terletak pada keikhlasannya kepada Allah, berharap dan takut. Wa ta'alluqan bihi, dan bergantung kepadanya, kepada Allah. Dunal makhlukin, bukan bergantung kepada makhluk. Fa'alaihi, maka wajib atasnya an yas'a litahqiqi hadal kamal. Dia berusaha untuk mewujudkan kesempurnaan ini. Maka dia wajib untuk berusaha mewujudkan kesempurnaan ini. Wa ya'mala kulla sababin, dan mengamalkan setiap sebab. Wa ya'malu kulla sababin, dan mengamalkan setiap sebab. Yusiluhu, yang menghantarkannya ila dzalik, kepada hal tersebut. Hatta yakuna abdan lillahi haqqan, sehingga dia menjadi hamba Allah yang hak, yang benar, yang khurran, yang merdeka. Min riqqil makhlukin, mana riqqi? Ya, dari perbudakan para makhluk. Wadhalika, bagaimana caranya ya ikhwah hal tersebut? Bi'an yujahida nafsahu ala amrayni. Jadi apa? Bermujahadah, melawan hawa nafsunya ala amrayni, untuk melakukan dua hal. Insirafuha anit ta'alluqi bil makhlukin, yaitu berpaling dari bergantung kepada makhluk. Bagaimana caranya berpaling dari bergantung kepada makhluk? Bil istighfaf amma fi aidihim, dengan menjaga kehormatan ya dari apa yang ada di tangan mereka. Fala yatlubuhu bi maqalihi. Ini ya ikhwah, agar tidak bergantung kepada makhluk itu adalah apa? Insirafuha anit ta'alluqi bil makhluqin. Tidak bergantung kepada makhluk dengan menjaga kehormatan pada apa yang tangan mereka. Fala yatlubuhu bi maqalihi, maka dia tidak memintanya dengan perkataan. Nyuwun Pak, nyuwun. Kalau manusia perak itu termasuk minta enggak? Manusia perak. Enten tawang sari, Pak? Manusia silver ya? Manusia perak. Manusia perak atau silver? Aja. Silver ya? Biasanya?
Gimana? Klaten banyak. Klaten. Perempatan. Apa? Foto. Kalau foto kan ada jasanya. Benar, dia benar. Kalau foto jasa ya, jasa. Kan nanti kan dikirim kan ya. Oh jadi kan dapat sendiri ya, dapat foto. Yang minta-minta itu mungkin pura-pura bersihin mobil itu loh. Pakai apa itu namanya? Bisa. Nanti kalau atau yang pas hujan disemprot tuh, semprot gitu ya. Gitu. Apa lagi? Nggak ada ya. Terus apa? Jasanya manusia silver apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin kasihan gitu ya, lihat kasihan akhirnya apa? Dikasih gitu. Kalau silver, kalau foto kan di Paku Jaya itu ya. Foto ada foto kan. Apa? Pengamen. Ya itu meskipun nggak mengemis kan caranya yang haram. Mungkin dia berdosa ini nggak mengemis tapi apa karena ini jasa hiburan itu ya. Tapi itu hiburan yang nggak nggak boleh kan gitu. Gitu ya. Boleh nggak ngasih pengamen? Hukumnya? Ngasih karena musiknya ini loh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi karena kalau ngasih karena apa? Karena dia minta itu ya, bukan karena musiknya, maka insya Allah nggak apa-apa. Karena dulu ada teman yang nggak mau ngasih toh, terus diajak berkelahi. Karena dia nggak mau, daripada kita nggak mau ribut ya, kasih 500 saja gitu kan. Karena dia apa? Ketika diminta gitu dia diam aja. Beda kalau apa? Gini aja, apunten boten gitu kan. Nah, gitu kan dia paham. Yang pada boten gitu selamat. Ini yang teman apa diam aja itu malah dimarahin. Ajak berantem malah. Benar ajak berantem malah dimarahin, ajak berantem. Ada yang apa namanya? Ada yang pakai peci itu kan, pakai peci putih itu ya, bapak-bapak itu. Terus apa? Ketika ngamen nggak dikasih, akhirnya pengamannya bilang, haji kok pelit gitu ya. Ada kayak gitu ya? Ada. Ya kita kalau nggak usah dikasih nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau mereka bawa banyak preman gitu ya. Atau apa kita kasih biar cepet musiknya itu hilang gitu loh. Dari rumah itu. Nggih. Nggih. Iya. Nah, iya kalau menodong. Gitu. Tapi barang siapa yang menqatala duna apa? Duna nafsihi wa malihi wa irdihi gitu kan. Barang siapa yang maksudnya berjuang membela apa? Nyawa, harta dan kehormatan terus dia terbunuh, fahuwa syahid. Maka dia mati syahid. Yang kayak kisah ada yang ikhwan yang istrinya itu apa dibuka cadarnya itu. Dibuka terus ternyata cantik gitu ya. Nah, ternyata si ikhwan itu diam saja karena dia bawa banyak rombongan atau banyak orang itu. Kalau itu nggak apa-apa. Dipukul aja kalau mati syahid itu kan. Akhirnya setelah itu kan ada seorang ustadz yang dengar kisah itu ya. Akhirnya setelah itu santri-santrinya diwajibkan untuk latihan bela diri semua. Gitu. Wala bilisani halihi. Jadi tidak minta dengan perkataannya dan juga tidak lisanul hal. Lisanul hal itu apa? Lisanul hal. Jadi keadaannya itu yang menunjukkan apa? Meminta itu loh. Jadi dia meminta dengan menunjukkan apa? Keadaan itu lisanul hal namanya. Pakai pakaian copang-camping, pura-pura apa?
tangannya buntung disembunyikan atau kakinya kan gitu. Terus pura-pura bawa bayi. Itu bayi beneran nggak ya? Bayi beneran tapi apa kasih obat tidur sehingga tidur dari pagi sampai sore gitu. Kok anteng men ini ya, ternyata kasih obat tidur itu. Tulisanul hal. Walihada qala sallallahu li Umar. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada Umar, "Ma ataka min hadzal mal?" Apa yang datang kepadamu dari harta ini? Jadi dikasih ini ya. Wa anta ghairu musyrifin, dan kamu wahai Umar tidak menginginkannya. Wala musyrifin, kamu tidak menginginkannya. Wala sa'ilin, dan tidak pula meminta. Jadi sebenarnya enggak menginginkan dan juga enggak meminta. Fakhudhu, maka ambillah. Boleh, ambillah. Yang dia itu sebenarnya enggak menginginkan juga enggak minta. Wa mala falatutbihu nafsaka. Dan jika tidak, maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu itu menginginkan atau meminta gitu ya. Ada keinginan di hatimu terus dikasih ya. Wa mala, dan jika tidak falatutbihu nafsaka, maka jangan kamu memperturutkan hawa nafsumu. Faqatul isyraf, maka memutus keinginan. Faqatul isyraf, maka memutus keinginan fil qalbi, terus keinginan yang ada dalam hati. Was-su'al, soal ini apa? Atau kemana? Isyraf. Jadi qat'us su'al bilisan, berarti memutus dalam artian tidak meminta dengan lisan. Jadi hati tidak menginginkan dan juga lisan tidak meminta, itu apa? Ta'affufan, karena dalam rangka ta'affufan menjaga kehormatan. Wa tarafu'an an minanil khalqi, dan menjaga apa? Tarafu'an, menjaga harga diri dari apa? Dari pemberian makhluk. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, dan juga menjaga dari apa? Menjaga diri dari bergantungnya hati kepada mereka. Jadi bergantungnya hati kepada makhluk sababun qawiyun. Ini khobar dari mana? Qat'ul isyraf tadi, bagus. Khobar dari qat'ul isyraf tadi. Adalah sababun qawiyun, sebab yang kuat li khusulil iffah, untuk memperoleh apa? Iffah, kehormatan. Allahumma inna nas'alukal apa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal iya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, sampai sini ya, Wah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da maghrib tentang tamamud dzalik, bagaimana menyempurnakan wa man yasta'fif yu'iffahullah ini. Ya, wassallallahu wa nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita istirahat dulu untuk persiapan adzan maghrib.